Starting lineup misterius Persebaya. Bernardo Tavares simpan strategi rahasia hadapi PSMS Medan di Piala Presiden. 3 duel individu yang bisa ubah segalanya. Persebaya versus PSMS Medan di Piala Presiden jadi pertarungan para pemain kunci. Bukan Persija, justru PSMS yang lebih berbahaya? Alasan Bernardo Tavares waspadai ancaman besar di Piala Presiden 2026. Senjata rahasia Persebaya terungkap. Skema bola mati bajul ijo bisa jadi mimpi buruk PSMS Medan di Piala Presiden 2026. Jangan kaget jika ada kejutan. Pola pergantian pemain Bernardo Tavares bisa jadi kunci Persebaya. Starting lineup misterius Persebaya. Bernardo Tavares simpan strategi rahasia hadapi PSMS Medan di Piala Presiden. Persebaya Surabaya datang dengan satu pertanyaan besar jelang duel panas kontra PSMS Medan di Piala Presiden. Siapa yang akan dipercaya mengisi starting lineup? Dan strategi apa yang sedang disiapkan Bernardo Tavares untuk mengejutkan lawan? Persiapan Persebaya Surabaya menuju pertandingan menghadapi PSMS Medan semakin menarik perhatian. Laga ini bukan hanya soal mencari kemenangan, tetapi juga menjadi panggung pembuktian bagi skuad bajul ijo di turnamen bergengsi tersebut. Di balik persiapan tim, Bernardo Tavares dikabarkan tengah menyiapkan formula khusus. Pelatih asal Portugal itu dikenal sebagai sosok yang detail dalam membaca permainan lawan dan tidak mudah membuka seluruh rencana sebelum pertandingan dimulai. Susunan pemain utama Persebaya pun masih menjadi teka-teki. Beberapa pemain diprediksi akan menjadi pilihan utama, sementara persaingan di dalam skuad membuat setiap pemain harus tampil maksimal demi mendapatkan kepercayaan sang pelatih. Menghadapi PSMS Medan, Persebaya tentu harus tampil dengan keseimbangan antara agresivitas menyerang dan disiplin bertahan. Sebab satu kesalahan kecil bisa mengubah jalannya pertandingan. Bernardo Tavares bukan tipe pelatih yang hanya mengandalkan nama besar pemain. Ia lebih memilih pemain yang mampu menjalankan instruksi dan memberikan energi penuh di lapangan. Kini semua mata tertuju pada keputusan akhir Bernardo Tavares. Apakah strategi rahasia yang disiapkan mampu membawa Persebaya mengamankan hasil positif? Atau justru PSMS Medan yang berhasil membaca permainan bajul hijau? Jawabannya akan terlihat ketika kedua tim akhirnya berdiri di lapangan. Saat rencana yang tersimpan rapat berubah menjadi pertarungan nyata selama 90 menit penuh. Tiga duel individu yang bisa ubah segalanya. Persebaya versus PSMS Medan di Piala Presiden jadi pertarungan para pemain kunci. Satu pertandingan, 3 pertarungan penting, dan satu kesalahan kecil bisa menentukan siapa yang keluar sebagai pemenang. Persebaya Surabaya dan PSMS Medan akan saling berhadapan di Piala Presiden, tetapi kemenangan mungkin tidak hanya ditentukan oleh strategi, melainkan duel individu para pemain di atas lapangan. Persebaya Surabaya bersiap menghadapi PSMS Medan dalam lanjutan persaingan Grup B Piala Presiden. Laga ini diprediksi berjalan sengit karena kedua tim memiliki ambisi besar untuk meraih hasil terbaik. Namun di balik permainan kolektif, ada beberapa duel individu yang bisa menjadi penentu jalannya pertandingan. Duel pertama terjadi di lini depan. Penyerang Persebaya akan menghadapi barisan pertahanan PSMS yang dikenal memiliki permainan disiplin, kemampuan mencari ruang, memenangkan duel fisik, hingga memanfaatkan peluang sekecil apapun bisa menjadi pembeda dalam laga ini. Duel kedua ada di sektor tengah lapangan. Perebutan kendali permainan akan menjadi pertarungan besar. Siapa yang mampu menguasai lini tengah berpotensi lebih mudah mengatur tempo dan menciptakan peluang berbahaya. Sementara duel ketiga terjadi di area pertahanan. Para pemain belakang harus menghadapi tekanan dari lini serang lawan yang siap menghukum setiap kelengahan. Menariknya, pertandingan seperti ini seringkali tidak dimenangkan oleh tim yang paling banyak menyerang, tetapi oleh tim yang mampu memenangkan momen-momen kecil. Persebaya dengan racikan strategi Bernardo Tavares tentu akan berusaha memaksimalkan kekuatan pemainnya. Sementara PSMS Medan datang dengan motivasi besar untuk memberikan kejutan di panggung Piala Presiden. Pada akhirnya, 90 menit pertandingan akan menjadi panggung pembuktian. 3 duel individu ini bisa menjadi awal dari sebuah kemenangan, atau menjadi alasan mengapa sebuah tim harus menerima hasil pahit. Karena dalam sepak bola terkadang satu sentuhan, satu keputusan, dan satu momen saja mampu mengubah seluruh cerita pertandingan. Bukan Persija, justru PSMS yang lebih berbahaya? Alasan Bernardo Tavares waspadai ancaman besar di Piala Presiden 2026. Banyak yang menganggap laga besar selalu datang dari nama besar. Tapi kali ini, ancaman terbesar Persebaya bisa datang dari arah yang tidak banyak diprediksi.
PSMS Medan disebut mampu menjadi lawan yang jauh lebih sulit daripada Persija Jakarta. Lalu apa yang membuat tim berjuluk Ayam Kinantan ini begitu berbahaya? Persebaya Surabaya akan menghadapi PSMS Medan dalam persaingan Piala Presiden 2026. Pertandingan ini dipastikan menjadi tantangan besar bagi skuad Bajul Ijo yang ingin meraih hasil maksimal di grup B. Meski perhatian publik sering tertuju pada klub-klub dengan nama besar, Bernardo Tavares tidak ingin melihat PSMS Medan sebelah mata. Bagi pelatih asal Portugal tersebut, setiap pertandingan memiliki ancaman tersendiri. PSMS bukan hanya datang sebagai pelengkap turnamen, tetapi membawa semangat besar, organisasi permainan yang disiplin, serta motivasi tinggi untuk menghadapi tim sebesar Persebaya. Justru kondisi inilah yang membuat pertandingan semakin berbahaya. Tim yang tidak terlalu banyak mendapat sorotan, seringkali tampil tanpa beban dan mampu memberikan kejutan. PSMS memiliki potensi menyulitkan Persebaya melalui permainan kolektif, kerja keras antar lini serta keberanian dalam menghadapi tekanan. Situasi seperti ini membuat Bernardo Tavares harus mempersiapkan strategi secara matang agar timnya tidak kehilangan fokus sejak menit awal. Bagi Persebaya, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas pemain, tetapi bagaimana mereka mampu membaca permainan dan mengatasi perlawanan lawan yang penuh motivasi. Karena dalam sepak bola, terkadang lawan paling sulit bukanlah mereka yang paling terkenal, tetapi mereka yang datang dengan tekad terbesar untuk membuktikan diri. Kini panggung Piala Presiden 2026 akan menjadi saksi apakah Persebaya mampu menunjukkan mental juara menghadapi ancaman tersembunyi dari PSMS Medan. Sebab di balik sebuah pertandingan yang terlihat biasa, seringkali tersimpan cerita besar tentang keberanian, kejutan, dan satu tim yang siap mengubah prediksi menjadi kenyataan. Senjata rahasia Persebaya terungkap. Skema bola mati Bajul Ijo bisa jadi mimpi buruk PSMS Medan di Piala Presiden 2026. Bukan hanya serangan cepat atau permainan terbuka, ada satu senjata tersembunyi Persebaya Surabaya yang mulai membuat lawan harus berhati-hati. Skema bola mati Bajul Ijo terbukti berbahaya, dan kini PSMS Medan harus bersiap menghadapi ancaman yang bisa mengubah jalannya pertandingan dalam hitungan detik. Persebaya Surabaya kembali menjadi sorotan jelang menghadapi PSMS Medan di Piala Presiden 2026. Selain memiliki kualitas individu pemain, skuad Bajul Ijo juga menunjukkan satu kekuatan yang bisa menjadi pembeda, yaitu kemampuan memanfaatkan situasi bola mati. Dalam pertandingan sebelumnya menghadapi Persija Jakarta, skema bola mati Persebaya terlihat mampu menciptakan ancaman nyata. Pergerakan pemain yang terorganisir, eksekusi yang terencana, serta kemampuan membaca celah pertahanan lawan menjadi bukti bahwa situasi set piece bukan sekedar peluang biasa bagi tim asuhan Bernardo Tavares. Hal inilah yang wajib diwaspadai PSMS Medan, sebab dalam pertandingan dengan tekanan tinggi, satu tendangan bebas, sepak pojok, atau momen bola mati bisa menjadi titik balik yang menentukan hasil akhir. Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang detail dalam mempersiapkan pertandingan. Setiap situasi di lapangan memiliki perhitungan, termasuk bagaimana memaksimalkan peluang dari bola mati. PSMS tentu tidak bisa hanya fokus menghentikan pemain kreatif Persebaya di lini serang. Mereka juga harus memiliki konsentrasi penuh ketika menghadapi setiap eksekusi bola mati dari Bajul Ijo. Karena terkadang pertandingan besar tidak selalu ditentukan oleh siapa yang lebih banyak menguasai bola, tetapi siapa yang mampu memanfaatkan satu kesempatan paling berharga. Kini, skema bola mati Persebaya menjadi salah satu senjata yang siap kembali diuji. Jika PSMS Medan gagal mengantisipasi detail kecil tersebut, satu momen bisa berubah menjadi gol yang mengubah seluruh cerita pertandingan. Dan ketika bola sudah berada di titik eksekusi, semua strategi, prediksi, dan perhitungan akan diuji hanya dalam beberapa detik yang menentukan. Jangan kaget jika ada kejutan. Pola pergantian pemain Bernardo Tavares bisa jadi kunci Persebaya. Pertandingan belum dimulai, tetapi satu hal sudah menjadi perhatian besar, keputusan Bernardo Tavares dari bangku cadangan. Karena dalam beberapa laga sebelumnya, pergantian pemain Persebaya bukan sekedar perubahan biasa, melainkan langkah taktis yang bisa mengubah arah pertandingan. Persebaya Surabaya dikenal sebagai tim yang tidak hanya mengandalkan 11 pemain pertama. Di bawah arahan Bernardo Tavares, peran pemain pengganti seringkali menjadi bagian penting dari strategi untuk menjaga intensitas permainan hingga menit akhir. Melihat pola pertandingan sebelumnya, Bernardo Tavares cenderung melakukan perubahan ketika laga mulai memasuki fase krusial. Pemain dengan energi baru biasanya dimasukkan untuk meningkatkan tekanan, memperkuat lini tengah, atau memberikan variasi serangan yang berbeda. Menariknya, pergantian pemain Persebaya tidak selalu dilakukan karena performa pemain utama menurun. Terkadang, perubahan tersebut merupakan bagian dari rencana untuk mengeksploitasi kelemahan lawan yang mulai terlihat di lapangan. Situasi seperti ini membuat lawan harus berhati-hati.
Sebab ketika pertandingan berjalan ketat dan kedua tim mulai kehabisan tenaga, keputusan dari bangku cadangan bisa menjadi pembeda. Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang berani mengambil keputusan. Ia tidak ragu melakukan perubahan jika melihat peluang untuk membuat timnya lebih kuat. Menghadapi pertandingan berikutnya, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Bernardo Tavares akan kembali menggunakan pola pergantian pemain yang sama, atau justru sudah menyiapkan kejutan baru yang belum pernah terlihat sebelumnya? Karena dalam sepak bola modern, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang bermain sejak awal, tetapi juga siapa yang masuk ketika pertandingan membutuhkan perubahan. Ketika peluit pertandingan berbunyi, semua mata mungkin tertuju pada 11 pemain yang berada di lapangan. Namun terkadang, cerita kemenangan justru dimulai dari mereka yang menunggu di pinggir lapangan. Menunggu satu momen ketika namanya dipanggil untuk mengubah segalanya. Bernardo Tavares diam-diam siapkan kejutan. 5 sinyal strategi baru untuk hadapi PSMS. Ada apa sebenarnya? Bukan soal siapa yang akan bermain, tapi bagaimana Bernardo Tavares mulai mengubah cara timnya bertarung. 5 sinyal mulai terlihat, dan semuanya mengarah pada satu kemungkinan besar. PSMS bisa saja menghadapi wajah yang benar-benar berbeda. Bernardo Tavares dikenal sebagai pelatih yang jarang membuka seluruh rencananya ke publik. Namun, dari sejumlah perkembangan terakhir, muncul 5 sinyal kuat yang menunjukkan adanya strategi berbeda yang sedang dipersiapkan menghadapi PSMS. Sinyal pertama adalah perubahan pola pressing. Intensitas tekanan disebut mulai disesuaikan, bukan lagi menekan sepanjang laga, melainkan memilih momen yang tepat untuk menyerang lawan. Pendekatan ini berpotensi membuat tim lebih efektif sekaligus menghemat energi pemain. Sinyal kedua datang dari rotasi pemain. Beberapa nama yang sebelumnya menjadi pilihan utama mulai berbagi menit bermain. Langkah ini bisa menjadi indikasi bahwa Tavares sedang mencari kombinasi terbaik sekaligus menyimpan kekuatan untuk pertandingan yang dianggap krusial. Sinyal ketiga terlihat dari variasi skema latihan. Fokus latihan tidak hanya pada penyelesaian akhir, tetapi juga transisi bertahan ke menyerang yang berlangsung lebih cepat. Ini menjadi petunjuk bahwa perubahan ritme permainan sedang dipersiapkan. Sinyal keempat adalah kemungkinan perubahan peran beberapa pemain. Bukan tidak mungkin ada pemain yang akan tampil di posisi berbeda demi menciptakan ruang dan memecah organisasi pertahanan lawan. Dan sinyal kelima, yang paling menarik, adalah peluang munculnya kejutan taktik. Bernardo Tavares memiliki reputasi sebagai pelatih yang kerap menghadirkan skema tak terduga di laga penting. Jika itu kembali dilakukan, PSMS tidak hanya harus menghadapi kualitas individu pemain, tetapi juga permainan yang sulit dibaca sejak menit pertama. Persebaya menang, tapi belum menentukan. Ini alasan kemenangan atas Persija belum menunjukkan kekuatan sebenarnya. Skor 1-0 memang cukup untuk mengamankan kemenangan. Tapi jika melihat jalannya pertandingan lebih dalam, muncul satu pertanyaan besar. Apakah Persebaya benar-benar sudah menunjukkan wajah terbaiknya, atau justru masih menyimpan potensi yang belum terlihat? Kemenangan tipis atas Persija memang menjadi modal penting bagi Persebaya. Namun jika pertandingan dibedah dari sisi statistik dan pola permainan, hasil tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kekuatan asli bajul hijau. Salah satu indikatornya adalah efektivitas serangan. Persebaya memang mampu mencetak gol penentu, tetapi dalam banyak momen, mereka masih kesulitan mengubah penguasaan bola menjadi peluang yang benar-benar berbahaya. Penyelesaian akhir masih belum seefisien yang diharapkan. Di lini tengah, distribusi bola sebenarnya cukup rapi, namun tempo permainan beberapa kali melambat ketika memasuki sepertiga akhir lapangan. Situasi ini membuat pertahanan Persija masih memiliki waktu untuk kembali mengatur posisi dan menutup ruang. Dari sisi pressing, Persebaya juga belum tampil konsisten sepanjang pertandingan. Ada fase ketika tekanan tinggi berjalan efektif, tetapi ada pula momen di mana intensitas mulai menurun, sehingga lawan mampu keluar dari tekanan dengan lebih mudah. Secara statistik, kemenangan memang berpihak kepada Persebaya. Namun angka-angka tersebut juga menunjukkan masih adanya ruang besar untuk berkembang. Akurasi umpan di area berbahaya, efektivitas peluang, hingga koordinasi transisi menyerang menjadi pekerjaan rumah yang masih harus disempurnakan. Justru disinilah letak hal yang paling menarik. Ketika tim mampu meraih 3 poin, meski performanya belum mencapai level terbaik, muncul dugaan bahwa kapasitas sesungguhnya masih belum sepenuhnya diperlihatkan. Mungkin kemenangan 1-0 hanyalah permukaan dari cerita yang lebih besar. Sebab dalam sepak bola, tim yang paling berbahaya bukan selalu yang tampil sempurna hari ini, melainkan tim yang terus menang sambil menyimpan ruang untuk menjadi jauh lebih kuat di pertandingan berikutnya. Bukan bintang utama, sosok tersembunyi ini bisa jadi senjata rahasia saat hadapi PSMS Medan.
Semua mata mungkin tertuju pada pemain yang sedang ramai dibicarakan. Tapi dalam pertandingan besar, seringkali bukan nama paling terkenal yang menentukan hasil akhir. Ada sosok yang diam-diam bekerja dalam senyap dan bisa menjadi pembeda ketika menghadapi PSMS. Dalam sebuah pertandingan penting, perhatian publik biasanya mengarah kepada pencetak gol, pemain bintang, atau nama yang sedang berada dalam sorotan. Namun sepak bola tidak selalu dimenangkan oleh pemain yang paling banyak dibicarakan. Ada dua nama yang menarik untuk diperhatikan, Miguel Pereira dan Diogo Ramalho. Keduanya mungkin belum menjadi pusat perhatian utama, tetapi justru peran taktis mereka bisa menjadi faktor kejutan. Miguel Pereira memiliki karakter sebagai pemain yang mampu menjaga keseimbangan permainan. Bukan hanya soal membantu serangan, tetapi juga bagaimana membaca ruang, memberikan tekanan, dan menjadi penghubung ketika tim melakukan transisi. Melawan PSMS, pemain dengan kemampuan seperti ini bisa menjadi sangat penting. Sebab pertandingan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling sering membawa bola, tetapi siapa yang mampu memenangkan duel kecil di area-area krusial. Sementara itu, Diogo Ramalho menawarkan dimensi berbeda. Pergerakannya yang aktif dan kemampuannya mencari ruang bisa menjadi ancaman ketika lawan mulai kehilangan konsentrasi. Pemain seperti ini terkadang tidak terlihat sepanjang pertandingan, tetapi satu momen saja bisa mengubah jalannya laga. Inilah yang membuat keduanya menarik untuk diamati. Mereka bukan nama yang paling ramai di pemberitaan, tetapi justru pemain seperti inilah yang sering muncul ketika pertandingan membutuhkan solusi berbeda. PSMS tentu akan mempersiapkan diri menghadapi pemain utama, namun ancaman terbesar terkadang datang dari arah yang tidak banyak diprediksi. Karena di sepak bola, pahlawan tidak selalu lahir dari sorotan terbesar. Terkadang pertandingan besar dimenangkan oleh pemain yang bekerja dalam diam, lalu muncul di satu momen yang mengubah segalanya.